Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Prodi Jali, program rehabilitasi pejalan kaki dan juga para pemirsa Blakotak, Belantika Kupasan seputar kita. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di malam yang insya Allah baik ini, tepatnya di hari Jumat malam. Menjelang beberapa lagi insya Allah kita akan meninggalkan tahun 2023. Harapan kami tentunya pertemuan kita ini juga dibarengi oleh kesehatan kita yang baik, dan mereka yang sedang sakit kita harapkan kedua kami diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, malam ini saya sangat senang sekali mengingat saya bersama keponakan saya yang bernama Rafif. Yang bersangkutan ini baru saja kembali dari Solo atau Surakarta dalam rangkaian kegiatan studinya. Saat ini yang bersangkutan mengambil studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bidangnya adalah pendidikan olahraga. Bisa kita ingin mengetahui apa latar belakang Rafif ini, dan tentu juga mungkin apa perspektif masa depan atau harapan yang bersangkutan ke depan. Mengingat kita seringkali juga merasa terabaikan atau merasa abai terhadap kewajiban kita di dalam memperhatikan kerabat-kerabat kita di dalam menempuh masa-masa depannya. Tentunya dengan harapan lebih baik dari apa yang telah kita alami saat ini. Mari kita mulai. Assalamualaikum Rafif, apa kabar? Bagaimana kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik ya. Rafif baru saja kembali ya dari Malang ya, dek? Dari Solo. Saat ini Rafif lagi belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana situasi pendidikan di sana, dan sudah berapa lama Rafif ada di sana? Pendidikan di sana itu bisa dibilang ya bagus, lebih proper dibanding di kota Amir di garis tangan gitu, di Banten gitu. Dan ya juga enak lingkungannya, bulan-bulan gitu. Kebetulan Afif udah semester 3 lah, udah bisa dibilang tahun setengah. Memang pilihan Rafif ya untuk belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya bisa dibilang itu pilihan terakhir sih. Pilihan terakhir ya. Sebelumnya apa? Soalnya kan Afif pengen tadinya di Bandung, di Jakarta UNJ gitu. Oh, Nah, belum rezeki, ya mungkin rezekinya di UMS itu lah. BMS. Dan di sana Rafif menemukan apa yang menjadi minat Rafif. Ya, itulah. Kira-kira bisa digambarkan nggak apa sebetulnya pendidikan olahraga itu? Apa yang dipelajari oleh Rafif itu? Apa tiap hari olahraga apa bagaimana? Enggak. Jadi pendidikan olahraga itu bukan soal sekedar olahraga gitu. Ya, Ini kayak benar-benar disiapkan untuk menjadi apa ya, seorang pendidik gitu, seorang guru. Jadi yang diajarin itu ada teori olahraganya udah pasti, tapi ada juga yang namanya psikologi pendidikan olahraga, terus kayak kurikulum pembelajaran, anatomi, itu kan hal-hal yang harus diketahui sama orang olahraga gitu. baik. Jadi tadi disebutin masuk psikologi, anatomi, olahraga sendiri. Sebetulnya apa hubungannya? Apa bisa dijelaskan? Saya bilang kalau misalkan dari psikologi dulu, ya. Psikologi itu kan
kita bisa mengetahui karakter seseorang gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita jadi seorang pendidik, seorang guru, kita kan harus tahu bagaimana kita mengenali seorang murid kita gitu Bang. Kan setiap murid itu beda-beda kan Bang. Ada yang begini, ada yang begini, ada begini. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kita caranya harus mendidik seorang yang ini atau seorang yang ini. Jadi kita harus bisa menyamaratakan gitu. Makanya itu pentingnya pendidikan psikologi pendidikan. Nah, kalau misalkan anatomi itu wajib dari pendidikan olahraga karena kita harus mengetahui namanya organ-organ tubuh, nama-nama otot gitu. Jadi kan kalau misalkan ada orang murid yang lagi cedera gitu, saja nanti kayak, oh ini bagi-bagian tangannya gitu, ini bisa diberi dalam cara ini, dengan cara ini gitu. Jadi bukan cuma sekedar tahu olahraga, tapi kita juga harus tahu memperbaiki cedera gitu. Ketika seorang Rafif lagi pelajari psikologi ataupun anatomi, permasalahan yang benar-benar sering dihadapi oleh murid atau peserta didik itu apa gitu? Mungkin kalau dari psikologi pendidikan yang itu bakal bilang supaya kita mengetahui karakternya gitu. Nah iya, biasa permasalahan yang dihadapi oleh seorang peserta itu apa? Atau itu? Yang mungkin kalau misalkan aku yang harus belajar gitu ya, itu banyak murid yang misalkan tadi awalnya dia ini udah mau olahraga, orangnya malas, orangnya nggak berani untuk melakukan hal sesuatu. Nah, itu tugasnya seorang guru olahraga yang sendiri. Kita bisa membangun mentalnya dengan cara dia anak sukanya apa ya? Kalau misalkan dia sukanya olahraga yang berkelompok, coba kita suruh dia main olahraga berkelompok. Kalau misalkan dia suka dia nggak suka yang berkelompok, coba itu yang aja. Mungkin dari situ bisa membangun mentalnya. Dan tadi dia nggak bisa nggak berani gitu, nggak berani untuk olahraga atau menunjukkan skillnya jadi berani gitu. Jadi yang sebetulnya dimaksudkan olahraga itu apa nih? Apakah semua jenis olahraga atau olahraga tertentu? Bisa jelasin apa yang dimaksudkan olahraga di sini? Kan kalau kita lari pagi juga itu olahraga gitu kan? Gimana cuma bisa apa sih yang sebetulnya secara akademis dipelajari dari dunia olahraga nih? Apakah ini tadi ya hanya lari saja atau kita tahu ya banyak olahraga gimana? Sebenarnya kalau misalkan yang dipelajari dari pendidikan olahraga itu olahraga yang untuk pendidik itu beda sama olahraga yang untuk atlet atau orang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk seorang pendidik itu bukan sekedar cuma olahraga. Ada yang namanya kan kayak ice breaking, bisa olahraga atau games gitu ya. Dan supaya membangun karakter tadi itu lah. Jadi yang dibutuhkan itu bukan cuma sekedar sehat jasmani, tapi rohani juga sehat. Mentalnya juga bisa terbentuk, ya membaik lah. Jadi apakah ada bedanya seorang yang sudah punya pendidikan olahraga dengan seorang yang biasa tapi dia melakukan olahraga, apa bedanya apa? Bedanya tadi warna segi pengertian ya. Kalau misalkan di pendidikan orang itu memang benar-benar ditujukan untuk menjadi seorang pendidik. Itu tadi yang paling tekannya ya dari psikologi pendidikan itu bilang. Nah, apakah tadi kalau misalnya seseorang ya dia demen olahraga, secara psikologi bagaimana menilainya itu? Dia demen olahraga nih, masuk ke olahraga tuh apa? Apa yang bisa dinilai gitu? Apa ini orang ini cocok jadi pendidik olahraga? Apa langsung bisa begitu? Oh, enggak Pak, belum tentu. Karena ada banyak orang atlet dia jago di praktek, tapi dia belum tentu jago untuk di teori. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, ada kalau misalkan di sepak bola
ada yang bisa dibilang good player tapi bukan good coach. Good player bukan good coach. Dia memang jago main lah, jago main, tapi dia untuk mencontohkan sebuah teori dia nggak bisa. Soalnya saya bilang dosen Afif juga ada yang begitu. Dia ini atlet nasional, Oke. tapi dia juga disuruh ngajar gitu loh. Oh, tapi itu masalahnya. Afif dia kalau misalkan ngajar di kelas, dia itu kurang. Jadi dia bagusnya lapak itu kalau misalkan lagi praktek yang di lapangan gitu. Nah jadi gunanya pendidikan olahraga itu kan jadi seimbang gitu tuh. Praktekin olahraga bisa, mungkin teori di kelas juga bisa. Baik. Ini menarik nih karena kan kita tahu ya bahwa olahraga adalah satu kegiatan yang dikampanyekan oleh berbagai kalangan ya agar masyarakat sehat. Tapi ketika kita mungkin mengkampanyekan ya kita harus tahu ya bagaimana olahraga itu sendiri ya. Dan itu kita perlu tahu juga masyarakat luas ya. Dia tidak hanya sekedar running namanya tapi tidak persiapan. Nah sekarang kalau menurut Adik Rafif ini kan banyak tuh. Sekarang tuh ada kegiatan NK, lari 10 kilo, 40 kilo. Nah itu gimana? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan tadi norma-norma bagaimana berolahraga secara benar? Sebenarnya olahraga zaman sekarang itu malah menurut atlet itu lebih bagus. Oh gitu. Karena apa ya? Kan sekarang di sosmed itu kan banyak kan kayak ayo kita maraton gitu. Betul. Bagus gitu. Jadi semakin banyak orang yang tertarik dengan olahraga, jadi semakin banyak orang yang sehat gitu. Tapi dari sisi pendidikan olahraganya bagaimana? Apakah itu juga merupakan salah satu unsur apa kalau tadi perlu ditingkatkan lagi? Ya sebenarnya kalau misalkan dari kayak gitu tuh bisa dibilang harus tahu porsinya sih. Mungkin banyak orang yang pengen ikut maraton tapi dia nggak mempersiapkan dulu nih Wak. Dia cuma pengen mentingin ikut-ikutan tren aja gitu. Oke. Jadi dia pengen ikut misalkan ikut maraton 20 kilo lah 20 kilo. Itu kan dari pesertanya. Lalu dari si penyelenggaranya ada yang perlu diperhatikan ya? Jadi dari perhatikan bisa dibilang ya Penyelenggaranya bukan pesertanya tapi penyelenggaranya sebagai orang yang kan kita ingin jadi apa kira tipsnya gitu. tipsnya ya harus mengasih edukasi sih Wak. Kayak kamu kalau misalkan mau ikut lomba saya Iya betul. ya minimal ya tahu porsi gitu. Kalau misalkan kamu sekiranya kamu nggak kuat ya udah kamu gak usah ikut dulu, kamu mending mempersiapkan dulu baru ikut next event gitu. Oh gitu. Jadi ini menarik pemirsa karena apa ya kita kan sudah mengenal tuh atau mengetahui event-event olahraga yang secara massal banyak dilakukan oleh berbagai panitia. Tapi ketika tadi mendengar penjelasan dari adik kita Raffi, seorang siswa pendidikan olahraga, jadi memang tidak gampang yang menyelenggarakan event-event olahraga itu ya. Ada hal yang perlu dilakukan oleh si panitia dan juga si peserta harus tahu, tidak hanya sekedar ngumpulin massa ya. Jadi nanti ini kaitan dengan pendidikan Rafif ini setelah Rafif lulus, Rafif ini membidangi suatu olahraga khusus atau semua olahraga? Makanya ada pilihan ya. Jadi tapi bisa ngambil menjadi guru, sehingga dia bisa menjadi pelatih gitu. Terima kasih Rafif, satu obrolan yang memberikan informasi tersendiri buat kita, khususnya juga apalagi sekarang umur-umur orang Indonesia kan lagi banyak yang produktif nih. Kan tentunya kan tadi olahraga bukan satu yang penting, tapi juga mungkin kita perhatikan banyak orang yang lansia. Nah bagaimana tuh yang lansia olahraganya tuh? Kalau misalkan dari pendidikan olahraga tuh ada yang namanya gerak dulu aja. Gerak dulu. Ya, jadi kalau misalkan kita ngajar anak SD gitu,
Ya kan kita nggak mungkin dong disuruh lari 2 kilo, nggak mungkin dong. Jadi kita bisa mulai dengan main kayak benteng-bentengan gitu kan. Walaupun memang itu bukan sesuatu olahraga, tapi itu membuat apa ya, kayak badan dia itu berkeringat gitu. Jadi membangun hormon yang bagus untuk tubuh. Bisa dibilang kalau misalkan untuk lansia ya ini jalan santai aja dulu gitu. Jadi tubuh kita ini nggak diam gitu, nggak kaku. Ada bagian-bagian tertentu yang harus perhatikan kalau olahraga yang secara umum. Ya, yang penting pemanasan aja. Pemanasan itu penting. Oh, gitu. Pemanasan tuh ada pemanasan dinamis sama statis. Apa tuh? Statis itu yang meregangkan, kalau dinamis itu yang riuh 1, 2 gitu. Statis yang meregangkan, Iya. bergerak sudah Biar sendinya gerak. Oh. Terima kasih Afif. Jadi walaupun mungkin kita sering dengar pemirsa bagaimana kita berolahraga setiap harinya, tapi tadi dengan menjelaskan informasi yang disampaikan oleh adik kita Rafis ini, mudah-mudahan kita semakin mengerti dan semakin sadar bahwa olahraga itu penting, tapi ada sesuatu yang harus kita ketahui sebelum kita berolahraga. Minimal tadi pemanasan, masuk pemanasan yang sesuai dengan ukuran kita. Ya demikian ya Pak Raffi. Baik, terima kasih Habib atas berbagi ilmunya. Semoga Raffi sukses. Insya Allah apa yang kita citakan dan yang juga sedang diharapkan Raffi bisa capai dengan baik. Dan tentunya Raffi bisa memberikan kebaikan tidak hanya buat masyarakat luas tapi juga orang tua dan juga tentunya lembaga pendidikan yang memang menangani masalah olahraga. Demikian pemirsa, bincang-bincang sederhana kita namun menarik dari seorang pemuda yang memang berkeinginan menjadi seorang pendidik olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.